Bab 4414. Kemampuan Master Rahasia Langit. Lambat laun, dengan penggambaran Eric Kin, lampu hijau pada jubah berangsur-angsur menyatu dan berubah, dari seluruh tubuh yang bersinar menjadi sebagian area yang bersinar. Pada akhirnya, pada jubah, cahaya telah terkonsentrasi di posisi depan dan belakang, kecuali pola pada kerah dan manset, bagian dada dan belakang pakaian masing-masing menampilkan bentuk taiji dan bagua. Mengenakan kembali jubahnya, di depan Eric Kin, dalam pola taiji, ikan hitam dan putih terus memancarkan cahaya. Di belakang, trigram bagua muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Dengan cara ini, jubah yang semula berpenampilan polos diubah oleh Eric Kin menjadi sesuatu yang mirip dengan jubah Tao. Tuan, dikhawatirkan Master Rahasia Langit yang sebenarnya akan iri dengan jubah Tao-mu. Black Demon juga berkata dengan takjub. Dengan latar belakang taiji hitam putih dan pola awan bagua, Eric Kin memiliki temperamen ekstra berdebu. Belum lagi, itu benar-benar memiliki sedikit pesona Master Rahasia Langit. Dan jubah Tao yang begitu cantik jelas merupakan jenis Master Rahasia Langit teratas. Seorang manusia bergantung pada pakaiannya dan seekor kuda bergantung pada pelananya, tidak akan pernah salah dengan sebuah gaya. Eric Kin juga merasa cukup puas dengan ini. Tidak peduli bagaimana mengatakannya, itu jauh lebih baik daripada gambaran sebelumnya dari seluruh tubuh yang bersinar hijau. Dan ketika dia melambaikan tangannya, semua cahaya di tubuhnya menghilang, hanya garis cahaya redup yang berkedip sedikit. Benar, Eric Kin juga telah mengubah prinsip pancaran cahaya jubah. Sekarang cahaya yang dipancarkan oleh pola dewa di tubuhnya akan dikumpulkan oleh jubah. Kemudian ia akan memancarkan cahaya jika Eric Kin membutuhkannya. Sudah hampir waktunya, saatnya untuk pergi dan bertemu semua orang. Selanjutnya, Eric Kin memutuskan rantai pola dewa untuk sementara waktu. Ketika mendekati pukul 5, dia menyelesaikan latihannya dan meninggalkan kediaman. Dia sudah bertanya sebelumnya bahwa tempat berkumpul di Kingsu ada di alun-alun. Dan Eric Kin sengaja datang lebih awal, baru saja tiba di alun-alun. Mita Yan dan Vinola Su juga baru saja tiba. Eric Kin, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Eric Kin bersenjata lengkap, Mita Yan jelas melihat sesuatu yang berbeda. Selain itu, di masa lalu, Eric Kin akan menyambut orang kembali alih-alih mengantar mereka pergi. Tuan Istana Yan, aku mendengar bahwa tanah berbahaya telah dibersihkan hingga saat terakhir. Aku berencana untuk bergabung dengan kalian dan melihat bersama. Eric Kin berkata dengan terus terang. Vinola, apakah kamu tahu tentang ini? Mita Yan mengerutkan kening, dan menoleh untuk melihat Vinola Su, memperhatikan bahwa ekspresi orang lain tidak berubah, hatinya sedikit bergerak. Itukah sebabnya kamu memintaku untuk datang ke sini lebih awal? Tapi kamu juga tahu bahaya dari tanah berbahaya ini, terlalu berisiko untuk membiarkan Eric Kin bergabung. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Eric Kin kepadamu, tapi apapun alasannya, aku tidak bisa setuju, ini juga demi diri kalian. Mita yang menggelengkan kepalanya dengan nada mencela. Aku juga tidak tahu kenapa Eric Kin ingin pergi, tetapi dia berkata bahwa dia akan membujukmu, serta tetua di dan yang lainnya. Vinola Su tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Eric Kin, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak mungkin menyetujui hal ini, kecuali kerohanianmu telah pulih sepenuhnya. Jika kamu memaksa lagi, aku tidak punya pilihan selain mengurungmu di sini sebelum berangkat. Mita yang mengerutkan keningnya lagi, menoleh untuk melihat Eric Kin dan menolak dengan sederhana. Eric Kin tersenyum tak berdaya di dalam hatinya, seperti yang diharapkan. Vinola Su dapat mempercayainya tanpa syarat, tetapi Mita Yan dan yang lainnya tidak mudah untuk diyakinkan.
Jika dirinya bersikeras, mungkin mereka akan benar-benar mengurung dirinya di sini. Namun, Erikin tidak berniat membujuk pihak lain dengan alasan, "Tuan Istana Yan, aku tahu aku tidak bisa meyakinkanmu, bagaimana jika kita bertaruh?" Erikin memutar matanya dan berkata, "Jika aku memenangkan taruhan, kalian harus membiarkanku mengikuti kalian pergi ke tanah berbahaya. Jika aku kalah taruhan, aku akan secara sadar tinggal di sini. Cara tercepat untuk mengatasi masalah ini adalah bertaruh. Apa yang ingin kamu pertaruhkan?" Mita Yan bertanya dengan waspada. Dia tidak langsung setuju, dia bahkan tidak ingin bertaruh dengan Erikin. Jika Erikin bertaruh pada sesuatu dengan santai, Mita Yan pasti akan menolak tanpa ragu. Karena dia tidak bisa membiarkan Erikin mengabaikan keselamatannya sendiri hanya karena taruhan acak. "Aku bertaruh aku akan menebak urutan setiap kultivator yang berkumpul di alun-alun, bahkan pakaiannya. Jika tebakanku benar, kamu harus membiarkanku bergabung," kata Erikin. "Kamu bertaruh ini?" Mita yang tertegun sejenak, dan Vinola Su juga menatap Erikin dengan mata bulat yang besar. Jelas tidak satu pun dari kedua wanita itu mengharapkan Erikin akan menganggap ini sebagai taruhan. "Erikin, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan?" Mita Yan mengerutkan keningnya. "Tanah berbahaya di Pulau Emas sangat berbahaya, jadi setiap kali Kingzu berangkat, kecuali generasi murid yang lebih muda, mereka hanya akan membawa sebagian, orang-orang lainnya akan pergi memberi bantuan. Selain itu, kali ini, itu adalah area terakhir yang dibersihkan, jadi ada 50 atau 60 orang yang berangkat dari Kingzu." Tetapi Erikin berkata bahwa dia dapat menyampaikan informasi tentang orang-orang ini secara akurat, yang terlalu menggelikan. "Jika kamu tidak bisa menjelaskannya, bahkan jika kamu bisa menebak dengan benar, aku tidak setuju untuk membawamu ke sana," kata Mita Yan. "Kalau begitu izinkan aku menjelaskannya dengan jelas." Erikin terbatuk ringan. "Tuan Istana Yan, seperti yang kamu ketahui, aku telah memilih cara yang mirip dengan teknik peleburan jiwa akhir-akhir ini, dengan menelan kemelekatan jiwa untuk memulihkan kerohanian. Aku tahu, hanya saja aku tidak tahu banyak tentang obat. Jadi aku bertanya pada Master Obat Yan dan dia berkata bahwa metodemu seharusnya tidak terlalu berbahaya. Apakah ada masalah?" Mita Yan bertanya-tanya. "Sederhananya, usahaku berhasil, aku mendapat manfaat tambahan." Erikin mulai bermain-main sesuai rencana. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, pikiran Erikin bergerak, dan sebuah kerohaniannya langsung bergerak keluar, menyapu di depan Mita Yan dan mengibaskan rambutnya beberapa kali. "Apakah kerohanianmu sudah pulih sedikit?" Tatapan terkejut melintas di mata Mita Yan. Jiwa Erikin terluka parah, dan dia sendiri telah melihatnya dengan matanya sendiri. Hanya dalam beberapa hari, Erikin dapat memancarkan kerohanian untuk merasakan lingkungan sekitar. Tapi ini masih sekunder. Perubahan utamanya bukan hanya kerohanianku yang mulai pulih, tapi intinya aku mendapat beberapa keuntungan yang tidak terduga." "Keuntungan tambahan?" "Betul, sederhananya, aku sepertinya memiliki beberapa bakat dari Master Rahasia Langit," kata Erikin dengan wajah datar. "Aku tahu bahwa Tuan Istana yang sulit untuk mempercayai hal ini, tetapi waktunya sudah hampir tiba. Sebelum aku menjelaskan, izinkan aku berbicara tentang orang-orang yang akan muncul selanjutnya." Di tengah pembicaraan, Erikin berhenti berbicara, menutup matanya seolah berpikir sejenak, dan membukanya lagi. Orang berikutnya yang muncul adalah tetua Di dan kepala suku Li yang mengenakan. Erikin mengatakan pakaian kedua orang itu dan urutan mereka secara mendetail. Tidak lama setelah Erikin selesai berbicara, dua sosok muncul di pinggir alun-alun.
Mita Yang dan Vinola Su terkejut saat melihat pakaian tetua Di. Sebab, pakaian kedua tetua itu persis sama dengan yang dikatakan Eric Kin, bahkan urutan pendaratannya pun sama. "Hei, bocah Kin, kenapa kamu berada di sini?" Tetua Di sedikit terkejut saat melihat Eric Kin berdiri di sampingnya setelah dia mendarat. Bersambung.